Bab 104. Jangan sentuh aku. Claire Sen berdiri di depan kaca, membelalakkan mata melihat dirinya sendiri dengan tidak percaya. Tidak tahu sejak kapan lehernya yang putih itu mulai muncul jejak berwarna ungu. Jejak seperti ini pernah dilihat oleh Claire Sen. Tapi dia hanya pernah melihat satu kali saja. Malam di mana ketika dia bercerai dengan James Lin, lalu dibawa oleh seorang pria asing untuk pertama kalinya. Setelah dia kabur dan pulang ke rumah, dia berusaha membersihkan tubuhnya dengan bersih. Pada saat itu dia menyadari kalau pada lehernya ada banyak jejak bekas ciuman. Sama seperti sekarang. Dia tercengang sekitar belasan detik, lalu Claire Sen langsung meresponnya. Ekspresi wajahnya menjadi pucat, dia langsung menundukkan kepala untuk membuka pakaiannya sendiri. Ternyata selain di bagian leher, beberapa jejak ini sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Claire Sen kehilangan jiwanya dan menabrak pintu bagian belakang. Benar ya, bagaimana dia bisa lupa? Kemarin malam dia dalam kamar itu meskipun sudah ada aroma dupa, tapi Stewart Lu juga memasukkan obat ke sana. Dia sangat khawatir kalau Golden Ye akan keracunan obat itu juga. Akhirnya seperti apa, tapi dia sudah melupakan kenyataan kalau dirinya sudah terkena efek obat itu, lalu dia juga sudah melupakan semua kejadian yang terjadi sebelumnya, namun dia sekarang bisa berbaring di sini tanpa ada masalah, dengan ada banyak bekas ciuman. Golden Ye tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Jadi apa artinya ini? Apa artinya ini? Claire Sen tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang bergetar, dia terduduk di atas lantai tanpa tenaga. Tuhan benar-benar sudah membuat sebuah lelucon yang besar dengannya. Nyonya muda kedua, ada apa denganmu? Bibi Chen melihat dia tiba-tiba duduk di atas lantai, langsung terkejut lalu menaruh semua barang yang ada di tangannya dan berlari ke sana. Setelah itu dia membantu Claire berdiri. Dengan bantuan darinya, Claire Sen kembali ke tempat tidurnya lagi. Setelah berbaring di atas kasur, tubuhnya menjadi bergetar hebat. Tiba-tiba dia teringat dengan hal yang penting, dia pun langsung memegang tangan Bibi Chen. Bibi Chen, Bibi Chen. Bibi Chen ada di sini, nyonya muda kedua, apa yang terjadi? Bantu aku panggilkan dokter. Iya. Iya, Bibi Chen akan segera membantumu memanggil dokter. Bibi Chen melihat ekspresi wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi pucat dan menyeramkan, membuatnya takut hingga tidak berani banyak tanya. Dia langsung keluar dari kamar untuk memanggil dokter. Dokter pun langsung datang ke sana dengan terburu-buru. Ketika masuk melihat Claire Sen sudah sadar, dia menunjukkan sebuah senyuman, namun Claire Sen malah menarik jubahnya, berbaring di sana sambil membelalakkan matanya. Ada hal yang ingin dikatakan olehnya. Dokter ini adalah Dokter Sui yang sama seperti sebelumnya. Dokter Sui mengetahui hubungan rumit dia dengan Golden Ye, melihat ada hal yang ingin dikatakan olehnya, lalu dia langsung berkata kepada Bibi Chen yang ada di belakang, Bu, Anda boleh menunggu di luar terlebih dahulu, aku akan memeriksa keadaan pasien dulu. Baiklah. Bibi Chen keluar dari kamar. Claire Sen memegang baju dokter, bibirnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dokter Sui kira-kira bisa menebak hal apa yang ingin ditanyakan olehnya, jadi dia langsung bertanya, Nona Sen mencariku kemari, apakah ingin menanyakan janin yang berada di dalam perutmu? Mendengar ini, Claire Sen membelalakkan matanya, suaranya tanpa sadar bergetar, Dokter, kamu tahu? Iya. Dokter Sui menganggukkan kepala, mengetahui kekhawatiran dari seorang ibu, dia sedikit tersenyum, kamu tenang saja, anaknya sangat baik. Mendengar anaknya tidak apa, Claire Sen akhirnya menghelakan nafas lega, genggaman tangan di bajunya juga perlahan-lahan mulai lega. Terima kasih. Apa masih ada urusan lain? Ada bagian yang merasa tidak enak. Karena Dokter Sui sudah datang, jadi dia pun langsung menarik pergelangan tangan Claire untuk memeriksa denyut nadinya.
lalu dia mengambil stetoskop untuk melakukan pemeriksaan rutin pada tubuhnya. Sepertinya tidak ada masalah apapun, Nona Sen beristirahatlah dengan baik. Ketika Dokter Sui siap untuk pergi, dia mendengar suara yang masuk dari luar. Tuan muda kedua, Anda sudah datang. Golden Ye sudah datang. Mendengar namanya, tatapan mata Claire Sen langsung berubah, tanpa sadar dia langsung menyusut ke dalam selimut. Dokter Sui sedang berada di dalam untuk memeriksa keadaan nyonya muda kedua. Setelah itu pintu kamar terbuka dari dalam, Dokter Sui berjalan keluar, lalu menatap mata Golden Ye. Tuan muda Ye, aku sudah selesai memeriksanya, Nona Sen sudah sadar, tidak ada masalah yang besar pada tubuhnya. Golden Ye menganggukkan kepala, iya. Claire Sen terus bersembunyi di dalam selimut untuk mendengar keributan di depan, mendengar suara kursi roda yang berjalan masuk ke dalam, membuat tubuhnya bergetar dan semakin meringkuk ke dalam. Kemarin malam, sebenarnya apa yang terjadi? Bruak. Pintu bangsal pasien itu sudah ditutup, suara yang lain sudah menghilang, hanya ada suara kursi roda. Tidak ada orang yang berbicara, Claire Sen merasa sedikit curiga, apakah Golden Ye masuk ke dalam sendirian? Untuk apa bersembunyi di dalam selimut? Ketika Claire Sen sedang berpikir, Golden Ye tiba-tiba buka suara, membuatnya terkejut. Tidak berani melihat orang. Claire Sen. Dia perlahan-lahan menarik selimutnya, dan menatap mata Golden Ye. Sekali melihat Claire Sen terkejut. Karena di atas wajah Golden Ye yang tampan terdapat bekas luka. Di atas wajah yang tampan itu terdapat 2 atau 3 bekas cakaran yang panjang, seperti baru dicakar oleh kucing. Selain itu bibirnya yang tipis itu juga sudah robek. Jika bukan karena tidak ada kerutan di pakaiannya, Claire Sen hampir saja mengira kalau dia sudah dipukul oleh orang. Jadi Claire Sen tanpa sadar bertanya, ada apa dengan wajahmu? Mendengar ini Golden Ye sedikit terkejut, jari tangannya yang panjang itu mengelus bekas luka di wajahnya. Ada apa dengan wajahmu? Cih, dia masih berani bertanya. Menurutmu? Golden Ye bertanya balik kepadanya. Claire Sen. Bagaimana dia bisa tahu? Tatapan mata Golden Ye jatuh pada bibir bawahnya, kemarin malam bibirnya digigit olehnya. Setelah sampai di rumah sakit, dokter membantunya memberi obat, tapi luka pada bibirnya ternyata bisa pulih dengan cepat. Udara di sana seolah-olah berhenti dengan sedikit aneh. Claire Sen tanpa sadar ingin menggigit bibir bawahnya sendiri, tapi Golden Ye langsung membentaknya, jangan bergerak. Jadi gerakan Claire Sen berhenti di sana. Golden Ye maju ke depan untuk memegang dagunya, apa kamu bodoh? Jika ada masalah hanya bisa menggigit bibir bawahmu saja. Claire Sen tidak mengerti mengapa dia bisa tiba-tiba marah seperti ini, tatapan matanya juga sangat tajam dan mengerikan. Apa kamu tidak tahu kalau bibirmu itu terluka? Golden Ye meliriknya, nada bicaranya sangat tajam. Claire Sen mengulurkan tangan menyentuh bibir bawahnya sendiri, memang terasa sedikit sakit, tadi ketika dia minum sup mengapa tidak merasakan hal ini? Apakah dia sedang memikirkan hal lain hingga tidak menyadari hal ini? Bodoh. Golden Ye memarahinya lagi. Claire Sen merasa Golden Ye hari ini sangat aneh, meskipun dia masih kejam kepadanya, masih memarahinya, tapi nada bicara dia sepertinya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Apakah ini halusinasinya saja? Golden Ye melihat Claire melamun, kekuatan tangannya tanpa sadar menjadi lebih lemah, tatapan matanya jatuh pada jejak ungu yang berada di lehernya, matanya yang gelap itu memancarkan sebuah rasa yang senang dan puas. Teringat ketika Claire memeluk lehernya dengan manja dan memohon kepadanya untuk lebih lembut. Golden Ye merasa seperti ada anak kucing yang menggaruk jantung dan hatinya. Jari tangannya tanpa saja pindah ke lehernya, lalu dia mengelus bekas ciuman yang tertinggal di lehernya dengan lembut. Claire Sen hanya merasa gatal, tanpa sadar dia langsung melepaskan sentuhan dari Golden
Tiba-tiba dia langsung teringat ada jejak apa yang berada di lehernya, ekspresi wajahnya seketika berubah drastis, lalu dia langsung mundur ke belakang dengan kuat. "Jangan sentuh aku!" bersambung.